Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari hati yang terluka, lalu memicu emosional yang tinggi tanpa kawalan, dan melampiaskannya dalam bentuk perlawanan. Dengan sarana senjata yang sering disebut celurit, lalu beraksi membabi buta, atau yang sering disebut dengan istilah carok. Carok dianggap sebagai salah satu cara oleh masyarakat untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Seiring dengan berjalannya waktu, carok menjadi aksi kriminal yang sangat tragis dan menjadi-jadi dalam praktiknya. Semakin banyak orang yang tak bertanggung jawab melakukan aksi carok dengan tanpa alasan dan membahayakan lingkungan sekitar. Dengan semakin banyaknya kasus carok yang terjadi, maka hal ini sangat menjadi perhatian besar terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat setempat maupun masyarakat yang sedang berkunjung. Pada akhirnya, timbul kekhawatiran dan persepsi di kalangan masyarakat bahwa carok merupakan aksi pelampiasan terhadap amarah dengan tindak kekerasan. Meski begitu, dengan atau tanpa alasan, carok merupakan satu tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia dan termasuk dalam delik kejahatan. Carok dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kehidupan dan tubuh dengan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 182, 340, dan 355. Berikut adalah kasus-kasus carok yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama ada kasus carok yang dilakukan oleh 3 orang di Kabupaten Sampang yang menewaskan saksi paslon bupati dan wakil bupati di Sampang, Madura. Polisi menangkap 3 pelaku carok yang mengakibatkan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang, Selamat Junaidi dan Ahmad Mahfuz, Zimi Sugitong meninggal dunia. Lalu ada kasus carok yang terjadi di Tanjung Bumi, Kota Bangkalan yang menewaskan 3 orang sekaligus. Hal ini diduga karena pelaku sakit hati dan dendam karena ditipu oleh korban. Kejadian aksi carok 1 lawan 3 ini terjadi di Tanjung Bumi, Kota Bangkalan. Seorang pria dikejar-kejar dan diserang 3 orang pria lainnya yang bersenjatakan celurit dan parang. Korban berinisial DM sepertinya sudah siap dengan serangan tiba-tiba ini. Dan yang terakhir ada kasus duel carok di Kabupaten Bangkalan yang mengakibatkan 4 nyawa melayang. Dalam video yang sempat viral terlihat 2 kelompok tersebut saling menyerang dengan beringas. Akibatnya sungguh fatal. 4 nyawa melayang. Mereka adalah 4 warga yang semuanya tewas di tempat setelah kehabisan darah. Bagaimana? Hal ini sangat memprihatinkan, bukan? Maka dari itu, mari kita simak kajian tentang bahayanya carok di kitab Asyifatul Mazmumah bersama Abah Yai Taufikul Hakim, pencetus metode Amsilati dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Bang Sri, Jepara, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya carok. Yang pertama, mendapatkan laknat dari malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man utawi sapane wong asyara iku ngacungake sapa man ila akhihi marang dulure man bihati datin kelawan wesi fa innal malaikata mongko sak temene malaikat tal'anu iku nglaknati sapa malaikat hu ing man hatta yada'a sehingga ninggalake sapa man hu ing pedange mau. Barang siapa mengacungkan senjata tajam, pedang ataupun besi kepada saudaranya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai
dia meninggalkan perbuatan tersebut. Wa ing kana lan senajan ana sapa sedulure man akhahu iku dulure man li abihi keduwe bapake man wa ummihi lan ibune man, walaupun saudara tersebut adalah saudara kandung sebapak dan seibu. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya carok yang kedua, carok menghantarkan pelakunya ke neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza iltaqa ing dalem nalikane ketemu, ketika saling berhadapan, al muslimani sapa wong Islam loro, bisayfaihima kelawan pedang lorone al muslimain, ketika dua orang Islam berhadapan dengan membawa pedang masing-masing mau saling membunuh, falqatilu mongko utawi wong kang mateni, wal maqtulu lan wong kang dipateni, finnari iku ing dalem neraka. Maka orang yang membunuh dan yang dibunuhnya sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya carok yang ketiga, carok memicu permusuhan antar kelompok manusia, dan hal itu menjadi larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, al-mu'minu utai wong mukmin ya'lafu iku melasi sapa mukmin, wa yu'lafu lan diwelasi sapa mukmin. Orang beriman itu saling mengkasihani dan saling dikasihani. Wala khaira lan ora ana kebagusan iku maujud fi man ing dalem wong la ya'lafu kang ora ngasihani sapa man, wala yu'lafu lan ora dikasihani sapa man. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mau untuk mengasihani dan dikasihani. Wa khairun nasi utai bagus-baguse menungso, anfa'uhum iku paling manfaatine menungso, linnasi marang menungso. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bahaya carok yang keempat, terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuftahu dibuka abwabul jannati apa pira-pira lawange swarga, yaumal itsnaini ing dalem dina Senin, wa yaumal khamisi lan ing dalem dina Kemis. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kemis. Fayughfaru mongko di ngepura likulli abdin sapa keduwe saben-saben kawula, la yusyriku kang ora nyekutokake sapa abet billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Semua hamba dosanya diampuni yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, illa rajulan kejaba wong lanang
kanat kang ono bainahu iku ing dalem antarane rajul wa baina akhihi lan ing dalem antarane dulure rajul syahna'u apa permusuhan, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan permusuhan. Fayuqalu mongko diucapake angdiru ngentenono sira kabeh hadaini ing wong loro iki hatta yastaliha sehingga podo damai sapa hadani. Lalu dikatakan tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Angdiru nangguhno sira kabeh, ngentenono sira kabeh hadaini ing wong loro iki hatta yastaliha sehingga podo damai sapa hadani. Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Angdiru ngentenono sira kabeh hadaini ing wong loro iki hatta yastaliha sehingga berdamai sapa hadani. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قمر أطل على البارية من حيرة زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حيرة زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي صلاة الله سلام الله دوما عليك. يا نبي صلاة الله سلام الله دوما عليك. Bahayanya carok mendapatkan laknat dari malaikat sabda Nabi Muhammad. Carok menghantarkan pelaku ke neraka, memicu permusuhan antar manusia. Carok menghantarkan pelaku ke neraka, memicu permusuhan antar manusia. Ya Nabi salamu alaik fadha dam'ul qalbi wa tala syauqu ilaik. Ya Nabi salatullah salamullah dauman alaik. Ya Nabi salamu alaik fadha dam'ul qalbi wa tala syauqu ilaik. Ya Nabi salatullah salamullah dauman alaik. Ada dua orang Islam berhadapan, membawa pedang dan saling menjatuhkan. Maka yang membunuh dan yang dibunuhnya sungguh sama-sama masuk ke neraka. Maka yang membunuh dan yang dibunuhnya sungguh sama-sama masuk ke neraka. Ya Nabi salamu alaik fadha
دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله سلام الله دوما عليك teman bahayane carok oleh laknat sangka malaikat dawuh Nabi Muhammad carok nganterake pelaku neraka ndadekno permusuhan antar manungsa carok nganterake pelaku neraka ndadekno permusuhan antar manungsa ya nabi salamu alaik fadha dam'ul qalbi wa tala syauqu ilaik ya nabi ya nabi salatullah wa salamullah dauman alaik ya nabi salamu alaik fadha dam'ul qalbi wa tala syauqu ilaik ya nabi ya nabi salatullah salamullah dauman alaik ana wong Islam loro saling adepan gawa pedang lan saling mateni tenan kang mateni lan kang dipateni mongko teman-teman padha mlebu ing neraka kang mateni lan kang dipateni mongko teman-teman padha mlebu ing neraka ya nabi salamu alaik fadha dam'ul qalbi wa tala syauqu ilaik ya nabi ya nabi salatullah wa salamullah dauman alaik ya nabi salamu alaik fadha dam'ul qalbi wa tala syauqu ilaik ya nabi ya nabi salatullah salamullah dauman alaik Demikian penjelasan tentang bahayanya carok oleh Abah Yai Taufikul Hakim di kitab Asyifatul Mazmumah. Dengan banyaknya problema yang terjadi di negeri ini, maka kita harus bisa menyelamatkan para generasi muda agar mereka dapat kembali membangun negeri ini berdasarkan akhlakul karimah. Dan oleh karena itu, kitab Asyifatul Mazmumah hadir untuk menyelamatkan masa depan negeri ini, yang dimana kitab ini dapat dipelajari oleh semua kalangan. Dan kini, metode pembelajaran kitab Asyifatul Mazmumah sudah hadir di beberapa lembaga pendidikan formal. Sebagai contohnya, mari kita simak video berikut ini. Metode pembelajaran kitab Asyifatul Mazmumah. Yang pertama, murid beserta guru membaca satu judul syair sebelum memulai pelajaran. Sifat dengki menimbulkan perpecahan, sifat dengki menghancurkan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu, dengki hancurkan pahala kebaikanmu. Turun solidaritas kepercayaan, menjadikan hati penuh kegundahan. Orang dengki tak disenangi manusia, merendahkan martabat dan derajatnya.
Kemudian, guru memulai kegiatan belajar mengajar seperti biasa dan diakhiri dengan pembacaan satu judul syair lanjutan. Sifat dengki nimbulake perpecahan, sifat dengki ngancurake kebagusan. Ibarate kaya geni bakar kayu, dengki ngancurake ganjaran bagusmu. Mudhun solidaritas kepercayaan, dadekake ati penuh kesusahan. Wong kang dengki rak disenengi manungsa, ing martabat lan derajat ing rendahno. Dan untuk kaidah beserta dalilnya bisa dibaca secara mandiri. Dengan cara ini, maka metode pembelajaran kitab As-Sifatul Madmumah tidak akan menambah beban kurikulum madrasah dan tentunya dapat masuk ke alam bawah sadar. Demikian pembelajaran kitab Asy-Syifatul Mazmumah yang telah diterapkan di berbagai lembaga pendidikan formal, yang secara tidak langsung merupakan cara yang efektif untuk merevolusi mental dan menanamkan pendidikan yang berkarakter pada generasi muda. Cukup sekian untuk episode kali ini. Ingat, tetap membuka mata selebar-lebarnya karena masalah semakin merambah dan solusi harus terus digali. Terima kasih, saya Arfan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.